Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan epistemologi ilmu dakwah, ya. Epistemologi ilmu dakwah membangun struktur epistemologi ilmu dakwah. Nah, dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, ya. Ada beberapa pokok hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pengertian epistemologi, ya. Kemudian juga kita akan membahas tentang apa itu epistemologi dakwah, kemudian sumber pengetahuan ilmu dakwah, ya. Kemudian juga metode pendekatan dakwah setelah struktur konsepsi tentang ilmu dakwah. Nah, kita awali dengan pengertian epistemologi, kemudian kita nanti lanjutkan dengan epistemologi dakwah. Nah, apa yang dimaksud dengan epistemologi? Ya, nah, epistemologi merupakan salah satu cabang, ya, cabang dari filsafat. Ya, ketika kita membicarakan tentang epistemologi, tentu kita akan mengingat bahwasanya filsafat merupakan salah satu ilmu, ya, cara berpikir yang berasal dari Yunani. Nah, di dalam filsafat sendiri ada epistemologi, ada ontologi, dan juga aksiologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang epistemologi. Nah, epistemologi ini berasal dari kata epistem, ya, secara etimologi, ya. Epistemologi secara etimologi, ya, atau secara bahasa, asal kata atau asal bahasa berasal dari kata epistem, ya. Artinya adalah epistem ini adalah pengetahuan atau juga kebenaran. Kemudian dari kata logos, epistemologi, ya, epistem dan logos. Apa itu logos? Logos artinya juga ilmu atau pikiran atau juga teori. Nah, dari dua kata ini, ya, maka kita dapatkan bahwasanya secara epistemologi, ya, epistemologi adalah teori pengetahuan, ya, teori pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Nah, filsafat pengetahuan. Nah, epistemologi juga merupakan cabang filsafat, ya, cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat ilmu, ya, tentang hakikat ilmu. Nah, bagaimana pengertian secara terminologi dari epistemologi ini, ya? Nah, secara terminologi bahwasanya epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat yang membahas persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan, ya. Membahas tentang persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan. Nah, juga merupakan bagian dari filsafat tentang refleksi manusia atas kenyataan, ya, atas realitas, atas fakta dan kemudian menguraikan dengan metode ilmiah sesuai dengan hakikat pengertian manusia. Nah, itu terkait dengan pengertian epistemologi. Nah, kemudian apa pengertian epistemologi dakwah, ya? Nah, dalam bukunya Swisyanto, ya, buku pengantar filsafat dakwah, beliau mengatakan bahwasanya epistemologi dakwah adalah usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, ya. Usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber serta validitas pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah,
sebagai subjek bahasan, ya, atau titik tolak berpikir. Ya, usaha seseorang untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, kemudian juga metodologi, ya, sumber serta validitas. Sumber, validitas, pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai objek bahasan atau titik tolak berpikir. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya, ya, secara sederhana epistemologi dakwah ini sesuai dengan pengertian epistemologi secara umum. Nah, epistemologi dakwah ini adalah merupakan cabang dari filsafat, ya, dari filsafat dakwah yang membahas persoalan apa dan bagaimana cara seseorang memperoleh pengetahuan tentang hakikat dakwah, ya. Bagaimana, ya, tentang apa dan bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan tentang hakikat dakwah, dan merupakan bagian dari filsafat dakwah tentang refleksi manusia atas kenyataan dakwah yang terjadi di masyarakat, ya, serta menguraikannya dengan metode ilmiah. Nah, itu epistemologi dakwah. Artinya di dalam pembahasan kita ini kita akan berkutat bagaimana, ya, dan apa dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tentang ilmu dakwah itu sendiri. Nah, apa sebenarnya persoalan pokok yang yang dibahas di dalam epistemologi itu? Nah, sebenarnya permasalahan pokok yang dibahas di dalam epistemologi, ya, diantaranya adalah apakah sumber pengetahuan itu, ya, terkait dengan sumber pengetahuan. Yang pertama, dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahui, ya, apa sumber pengetahuan dan bagaimana dan dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan kita bisa mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sifat dasar pengetahuan, ya, sifat dasar, dan apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita, ya, jika ada, apakah kita bisa mengetahuinya. Kemudian juga yang ketiga, epistemologi ini juga membahas tentang apakah pengetahuan kita itu benar atau valid, ya, apakah pengetahuan kita itu benar atau valid, ya, apakah pengetahuan yang kita miliki itu benar atau valid. Nah, bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dari yang salah? Artinya ketika kita membahas tentang epistemologi dakwah, ya, kita berusaha untuk membahas tentang apa sumber-sumber pengetahuan dakwah. Bagaimana kita bisa mengetahui hakikat dakwah, ya, apakah pengetahuan dakwah yang kita miliki itu sudah benar atau belum? Lalu bagaimana kita cara membedakan pengetahuan dakwah yang benar dan pengetahuan dakwah yang salah? Nah, ini pembahasan tentang epistemologi dakwah. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sumber pengetahuan dakwah, kemudian juga bagaimana cara memperolehnya, baiknya kita membahas tentang aliran-aliran pokok epistemologi dalam filsafat, ya, aliran-aliran pokok epistemologi, ya, atau sumber pengetahuan atau teori pengetahuan dalam filsafat secara umum, ya. Di sini saya akan mengungkapkan apa yang dituliskan oleh Bakir Sadr, ya, Muhammad Bakir Sadr di dalam bukunya Falsafatuna, ya, dalam buku Falsafatuna. Nah, di dalam buku Falsafatuna tersebut Bakir Sadr, ya, mengatakan bahwasanya paling tidak ada 4 teori pengetahuan, ya, atau sumber konsepsi dalam akal kita, ya. Ada 4 sumber pengetahuan atau teori pengetahuan, ya,
yang membentuk konsepsi kita. Ya, konsepsi tentang apa saja. Nah, begitu. Yang pertama adalah Platon atau idealisme Platon. Nah, dalam teori pengetahuan yang digagas oleh Platon, ya, atau ini adalah teori yang merupakan bersumber dari gagasan Plato, ya, atau sering disebut dengan Plato. Nah, dalam teori ini mengatakan, ya, Plato mengatakan bahwasanya pengetahuan manusia itu berasal dari dunia ide, dunia arketip, atau sering juga dengan dunia arketip. Bahwasanya di dalam teori ini mengatakan bahwasanya jiwa manusia itu sebelum dia berada di alam materi, ya, atau bersama kita di dunia materi, ya dia harus turun ke dunia materi ini, berada di alam yang lebih tinggi, ya. Nah, di alam yang lebih tinggi ini, ya, jiwa kita ini mempunyai pengetahuan tentang ide-ide segala sesuatu, ya. Tetapi kemudian karena kita ini karena jiwa itu harus ke alam ke alam materi, ya, ke alam materi ini, maka ide-ide yang dimiliki oleh jiwa itu harus hilang, begitu ya, lupa, begitu ya, lupa. Nah, sehingga ketika prosesnya, ya, ketika jiwa ini kita ini harus mengetahui lagi, maka kita harus mengingat kembali, ya. Nah, ketika indera kita itu mempersepsi sesuatu, melihat sesuatu, ya, melihat motor, melihat rumah. Nah, dari penglihatan indera kita itu, ya, jiwa kita akan menghubungkan kembali. Nah, menghubungkan kembali ke alam ide, ya, atau alam arketip. Jadi sumber pengetahuan itu bukanlah indera, ya. Dalam Platon, teori Platon, idealisme Platon ini menolak indera sebagai sumber pengetahuan. Artinya sumber pengetahuan berasal dari dunia ide atau arketip. Itu yang pertama. Kemudian ada di dalam buku Bakir Sadar Falsafatuna tersebut juga diungkapkan tentang teori pengetahuan rasionalisme, ya, teori pengetahuan rasionalisme. Nah, di dalam teori ini paling tidak ada dua pengetahuan, ya, sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan yang pertama adalah indera kita, ya, indera. Ya, ketika kita melihat sesuatu, begitu, yang melihat rumah, mobil, ya, batu dan lain sebagainya, maka kita akan memperoleh pengetahuan dari penglihatan indera kita. Tetapi sebenarnya, ya, di dalam prinsip rasionalisme ini, indera bukan satu-satunya sumber pengetahuan, ya. Ya, di dalam prinsip rasionalisme, indera bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Tetapi ada lagi, ya, sumber pengetahuan yang lain, ya, yaitu pikiran manusia atau akal manusia. Ya, ini yang memiliki ide-ide dan konsepsi dalam keberadaan yang paling dalam dari diri manusia. Nah, artinya sumber pengetahuan itu adalah akal, ya, atau juga di dalam Plato tadi dunia yang lebih tinggi atau dunia ide atau dunia arketip. Tetapi di dalam hal ini, ya, dalam prinsip rasionalisme ini diungkapkan bahwasanya sumber pengetahuan yang kedua itu adalah pikiran manusia atau akal manusia. Kemudian yang ketiga, teori pengetahuan yang ketiga, ya, aliran pokok epistemologi yang ketiga adalah empirisme. Nah, di dalam prinsip empirisme, ya, di dalam prinsip empirisme ini, bahwasanya sumber pengetahuan, ya, dalam teori ini mengatakan bahwasanya sumber pengetahuan bahwa
persepsi indah yang mensuplai pikiran manusia dengan konsepsi dan ide serta kemampuan mental lah yang merefleksikan dalam pikiran tentang berbagai konsepsi indrawi. Artinya bahwasanya pengetahuan itu berasal dari indera, empiris. Segala fakta yang kita lihat, ya, itu menjadi sumber pengetahuan kita, ya. Nah, sementara akal kita, ya, akal kita ini hanya mengkonsepsi apa yang dilihat oleh indera kita. Nah, artinya sumber pengetahuan itu bukan akal, tidak, dia menolak akal, ya, atau konsepsi pikiran. Tetapi sumber pengetahuan dalam pandangan empirisme adalah fakta, realitas, apa yang bisa kita indera, apa yang bisa kita lihat, ya, realitas yang ada. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, aliran pokok epistemologi, ya, dalam filsafat ini, dalam bukunya Bagir Sadar ada teori disposisi, ya, teori disposisi, ya. Teori disposisi ini paling tidak ya, ini adalah yang diciptakan oleh filosof-filosof Islam atau filosof Muslim. Nah, teori ini bisa diringkas dalam pembagian konsepsi itu menjadi dua macam, ya. Konsepsi manusia itu ada dua macam, yaitu konsepsi primer dan konsepsi sekunder. Nah, konsepsi primer ini adalah fondasi, ya, fondasi konseptual dari pikiran manusia yang primer, ya. Nah, konsepsi primer ini dihasilkan dari persepsi langsung dari muatannya. Jadi, ketika kita memahami panas melalui sentuhan, begitu ya, kita menyentuh dengan tangan kita, ya, dari tangan kita, itu kita telah mengetahui dengan menggunakan sentuhan, kita memahami warna dengan penglihatan, ya, dengan menggunakan penglihatan. Kita memahami rasa mungkin dengan pengecapan dan lain sebagainya, ya. Kita memahami satu bau dengan indera penciuman kita, ya. Kemudian, ya, dari penglihatan tersebut, ya, dari persepsi indera tersebut menyebabkan konsepsi tentang kehadiran persepsi indrawi terhadap setiap sesuatu itu menyebabkan konsepsi tentangnya, dan ide ini membentuk fondasi primer, ya, atau konsepsi primer, ya. Jadi setelah kita melihat, merasa, kemudian juga menyentuh, ya, sesuatu, maka ini menyebabkan adanya atau hadirnya konsepsi primer, ya, konsepsi primer di dalam persepsi kita, ya, atau di dalam akal kita. Nah, kemudian dari konsepsi primer ini membentuk konsepsi sekunder, ya. Artinya dari ide penglihatan kita, ya, penglihatan kita tadi, sentuhan kita itu membentuk konsepsi primer. Dari konsepsi primer yang ada di persepsi kita, itu akan membentuk kembali konsepsi sekunder, ya, konsepsi sana. Ide-ide ini membentuk fondasi primer, ya, membentuk konsepsi sekunder. Dengan demikian tahap inovasi, ya, dan konstruksi mulai teori yang sedang dibahas ini menyebut tahap ini dengan nama teknis disposisi. Nah, ini paling tidak ada 4, ya, di dalam bukunya Bagir Sadar. Tetapi di dalam pembahasan para ulama juga ada yang namanya teori intuisi, zauq, ya, atau intuitif, di mana ilmu ini merupakan ilmu yang dihasilkan dari hati atau dari jiwa seseorang, ya. Tetapi tahap-tahap di dalam ilmu ini, seseorang ini harus apa? Yang namanya tazkiyatun nafs, ya, atau pembersihan jiwa.
Ya, harus terlebih dahulu membersihkan jiwa agar apa? Agar hadir ya kejernihan, ya, agar hilang hijab-hijab yang menyelimuti hati kita. Ya, sehingga kita melihat dengan kedalaman ilmu kita, yaitu apa? Dengan basyariah, ya, apa namanya, dengan apa namanya, bukan basyariah ya, tetapi dengan kedalaman ilmu hati kita, ya, kejernihan jiwa kita. Nah itu, nah ini aliran pokok epistemologi. Nah, dari apa yang telah diungkapkan oleh para ulama-ulama, ahli-ahli ilmu dakwah, ya, filsafat dakwah, bahwasanya kita dapat menyimpulkan, ya, dari teori-teori, berdasarkan teori ilmu pengetahuan atau epistemologi, maka para ulama kita, para ahli ilmu dakwah, ya, filsafat dakwah, ya, maka paling tidak ada 3 sumber pengetahuan ilmu dakwah, ya, dari berdasarkan teori pengetahuan tadi, ya. Yang pertama, teori dari sumber pengetahuan ilmu dakwah ini, yang pertama adalah sumber normatif, ya, sumber normatif, ya. Dari sumber normatif ini adalah Al-Quran maupun hadis, ya. Sumber normatif ini adalah Al-Quran dan hadis. Nanti bagaimana cara memperoleh pengetahuan dari Al-Quran dan hadis ini, ya, berdasarkan teori pengetahuan tadi. Yang kedua adalah sumber empiris, kenyataan atau realitas dakwah yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh dai, mubaligh, atau para ulama-ulama, ya, atau orang-orang yang peduli terhadap dakwah ini. Realitas yang terjadi. Yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sumber teoritis. Artinya sumber teoritis ini adalah hasil karya tulis tentang dakwah yang dihasilkan oleh para pemikir-pemikir ilmu atau keilmuan dakwah. Nah, ini 3 sumber pengetahuan dakwah: sumber normatif, ya, sumber empiris, dan sumber teoritis. Nah, selanjutnya, terus bagaimana cara mendekati sumber pengetahuan dakwah tadi, ya, normatif, empiris, dan teoritis tadi? Bagaimana cara pendekatan, metode pendekatan yang dilakukan, ya? Metode, ya, pendekatan terhadap sumber pengetahuan dakwah normatif, empiris, dan teoritis tadi, ya, secara ilmiah, ya, metode perolehan ilmu dakwah secara ilmiah yang digunakan dalam ilmu dakwah diantaranya adalah dengan apa? Metode rasional. Yang pertama adalah metode rasional, ya, dengan menggunakan akal kita, bagaimana kita memikirkan, ya, untuk memperoleh pengetahuan dari Al-Quran dan maupun hadis. Yang pertama adalah metode rasional. Kemudian yang kedua adalah metode empiris, ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode intuitif yang sudah saya sebutkan tadi, ya, intuitif, ya. Dan juga ada juga yang menyebutkan dengan menggunakan teori disposisi. Nah, gitu. Metode pendekatannya adalah metode rasionalis, ya, rasionalisme, ya, empirisme, dan intuitif. Itu pendekatan sumber pengetahuan ilmu dakwah. Nah, apa sebenarnya metode rasional tadi, ya? Metode rasional sebenarnya di awal tadi sudah saya jelaskan tentang metode rasional. Nah, metode rasional ini, ya, ini adalah merupakan sebuah gerakan rasionalis, ya. Nah, dalam doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan juga analisis yang berdasarkan fakta.
bukan berdasarkan dari pengalaman indrawi, ya. Tapi ilmu pengetahuan, ya, metode rasional ini ya dibuktikan dengan apa? Dengan logika. Artinya pemperolehannya adalah menggunakan prinsip-prinsip logika, kemudian analisis dan berdasarkan fakta. Jadi bukan dari indrawi itu saja, penglihatan interni atau empiris, ya. Nah, sehingga di dalam metode ini ya dalam membangun ilmu dakwah terhadap gejala-gejala tertentu yang terjadi, ya, fakta yang terjadi, ya, gejala tertentu yang dapat menggunakan paradigma rasionalis. Nah, ini seperti penelitian yang bersifat literer, ya, seperti apa, ya, seperti di dalam kitab Al-Quran maupun hadis, ataupun juga pemikiran-pemikiran para ulama, teori-teori terkait dengan pengetahuan, ya, teori pengetahuan tentang dakwah yang dihasilkan oleh para ulama. Nah, misalnya aspek-aspek dakwah mungkin di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama seperti apa? Mungkin aspek dakwah di dalam wirid hidayah jati dan lain sebagainya. Itu metode rasionalis, ya. Kemudian yang kedua adalah metode empiris. Nah, metode empiris. Nah, metode empiris, ya, atau metode empirisme dalam mendekati dakwah, ya, sumber dakwah tadi adalah merupakan salah satu aliran dalam filsafat, ya, yang menyatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Nah, empirisme menolak anggapan manusia telah memperoleh fitrah pengetahuan, ya, dalam dirinya ketika dilahirkan. Ini menolak idealisme yang diungkapkan oleh Plato, atau juga rasionalisme yang diungkapkan oleh Kant, ya, dan rekan-rekannya, bahwasanya manusia itu mempunyai pengetahuan, ya, dari akal, ya, dari konsepsi akal, ya, tanpa didasari oleh pengalaman indera. Di dalam empirisme ini menyatakan bahwa sumber pengetahuan itu adalah akal. Artinya melalui pengetahuan ini, ya, melalui metode empiris ini, maka seorang peneliti dakwah harus meneliti tentang fakta, realitas yang terjadi terkait dengan dakwah, ya, yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, ilmu dakwah mempelajari dari objek formal, ya, kegiatannya adalah pengislaman, ya, proses ini dapat diukur, ya, seperti yang sudah pernah kita bahas bahwasanya dalam teori pengetahuan dakwah ini ada objek formal, juga ada objek-objek material, gitu. Dan objek formal ini adalah kegiatan pengislaman. Nah, dari proses ini dapat diukur, dikategorisasikan, dan juga disistematisir, ya. Jadi melalui siapa saja, ya, yang dapat memeriksa kembali gejala-gejala yang dilaporkan dan meliputi segala bentuk hal tersebut, proses tersebut. Hal ini dapat kita gunakan untuk apa? Seandainya kita mencoba mengembangkan ilmu dakwah dari proses pengislaman itu, ya kan, memang itu kan terjadi secara empiris. Nah, ini metode empiris. Kemudian yang ketiga dengan pendekatan apa tadi? Pendekatan metode intuitif atau zauq. Nah, di dalam metode ini, ya, intuitif ini, ya, secara harfiah, ya, metode intuitif ada diartikan sebagai perasaan batin, ya, atau getaran jiwa yang dapat merasakan sesuatu yang selanjutnya menimbulkan pengaruh ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, ya, serta konsepsi di dalam pikiran kita, mempengaruhi konsepsi, pengetahuan, ya, sikap, ucapan, dan juga perbuatan.
Nah, intuisi tertinggi ini kalau di dalam ilmu metode intuitif ini adalah yang didapatkan oleh Nabi, yaitu memperoleh wahyu, ya, memperoleh wahyu, ya. Sedangkan yang lainnya dapat mengambil bentuk inspirasi atau ilham, ya, lintasan pikiran atau firasat yang benar, ya, di dalam jiwa seseorang. Nah, para ulama-ulama kita menyebut ilmu ini ada seperti hasil dari intuitif ini. Ulama ini menyebutkan seperti Ibnu Sina ini menyebut dengan al-faid, ya, illumination, ya, termasuk ilmu illumination. Kemudian juga Junun al-Misri, ini seorang. Nah, ini biasanya karena memang metode intuitif atau zauq inilah dihasilkan oleh para filosof sufi, ya, filosof sufi seperti Zunun al-Misri dan Imam al-Ghazali ini menyebut dengan ma'rifah, ya, ma'rifah. Nah, kemudian Surawardi menyebutnya dengan isyraqiyah, ya, filsafat isyraqiyah. Ada Ahmad Syirbasi menyebutnya dengan ilmu mauhubah, ya, terkait dengan cinta. Nah, Quraisy Shihab, ya, Profesor Quraisy Shihab juga menyebut dengan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni juga ini penyebutan yang sering diistilahkan di pesantren. Nah, kemudian juga di dalam pesantren ada juga istilah futuh. Ya, dalam tradisi masyarakat keraton di Jawa dikenal dengan nama wangsit. Nah, ini. Tetapi karena memang metode intuitif ini adalah bersifat subjektif. Artinya individu. Ya, yang bisa merasakan, yang bisa mengalami, ya hanya individu. Tidak bisa secara kolektif tidak bisa. Karena memang prosesnya sendiri itu dengan apa? Tazkiyatun nafs. Ya, di dalam tasawuf, ya, ini dilakukan dengan apa? Tazkiyatun nafs. Sehingga ketika nanti pada makom tertentu, ya, seorang itu akan memperoleh ma'rifah. Akan tersingkap hijabnya, hijab sesuatu, dan dia mengetahui, ya, memperoleh pengetahuan langsung dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ketika melihat sesuatu maka dia akan bisa melihat hakikat sesuatu itu. Nah, ini metode intuitif. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang dapat kita lakukan di dalam metode pendekatan sumber ilmu dakwah ini, ya, terkait dengan sumber dakwah tadi, yaitu yang normatif, empiris, dan juga teoritis tadi, itu langkah-langkah praktisnya seperti apa, ya. Bahwasanya di dalam ilmu dakwah ini kan adalah kumpulan pengetahuan yang membahas masalah dan segala hal yang timbul atau mengemuka di dalam interaksi antar unsur dari sistem dakwah, ya. Ada dai, ada mat'u, ada pesan dakwah, ada metode, kemudian juga ada media, ada juga efek dakwah. Nih, agar diperoleh pengetahuan yang tepat dan benar mengenai kenyataan dakwah. Nah, ini. Nah, unsur dakwah tadi, ya, seperti dai tadi, kemudian sudah saya sebutkan, ya, dai, mat'u, kemudian pesan dakwah, kemudian metode dakwah, ada media dakwah, kemudian juga yang satu adalah efek dakwah dari hasil dakwah. Nah itu. Nah, interaksi antar unsur-unsur tadi. Nah, sumber ilmu dakwah yang muncul dari bentuk interaksi spesifik antar unsur dakwah ini, ya, seperti interaksi antar unsur doktrin Islam atau pesan dakwah atau materi dakwah dan dai, ya. Ini melahirkan realitas dakwah berupa problematika pemahaman dai terhadap hakikat, status, dan fungsi dakwah dalam sistematika ajaran Islam. Ya, menghasilkan apa? Status dan fungsi dakwah dalam
sistematika ajaran Islam. Maka interaksi dai dan materi dakwah ini akan lahir pengetahuan tentang teori dakwah. Ya, dari pengamatan realitas dakwah antara materi dan dakwah ini akan muncul teori dakwah. Nah, pengetahuan dan teori dakwah hasil dari interaksi dua unsur dakwah tersebut bersumber dari apa? Al-Quran maupun hadis. Ya, Al-Quran maupun hadis dari sumber normatif. Ya, sumber lainnya adalah akal dan intuisi. Nah, dapat menggunakan sumbernya adalah doktrin atau normatif, nas, Al-Quran, hadis, akal dan intuisi. Nah, ini sumbernya. Kemudian ya, langkah praktisnya lagi ya, sumber ilmu dakwah yang muncul dari interaksi antar unsur dakwah ini ya. Prosesnya adalah interaksi dalam unsur-unsur ya. Dalam unsur dakwah ini interaksi antar unsur dai dan mat'u. Tadi pesan dakwah dan dai. Sekarang adalah unsur dai dan mat'u. Realitas yang muncul adalah kemungkinan penerimaan atau penolakan mat'u. Ya, karena dai dan mat'u. Kemungkinan muncul kemungkinan penerimaan atau penolakan terhadap pesan dakwah. Ya, dampak praktek dakwah terhadap semua unsur tersebut baik secara psikologis atau sosiologis, problematika perencanaan penyajian pesan dakwah yang didasarkan atas fakta empiris yang ada pada dai maupun mat'u, pengenalan, pemahaman dan empati dai terhadap realitas empiris yang ada pada mat'u. Demikian juga sebaliknya. Dari kajian ini terhadap realitas ini akan lahir pengetahuan tentang teori tablik. Ya, teori tablik. Itu yang kedua. Sumber ilmu ini ya, yang relevan dengan objek forma ini adalah indera. Ya, pengamatan melalui indera, akal, intuisi dan juga realitas. Ya, alam atau sejarah. Nah, itu yang kedua, interaksi antara dai dan mat'u. Kemudian interaksi antara mat'u dan tujuan dakwah. Ya, interaksi antara mat'u dan tujuan. Realitas yang muncul dari pengamatan ini adalah problematika model yang dapat diamati secara empiris oleh mat'u yang berkaitan dengan bentuk nyata perilaku individu dan kolektif yang dapat dikategorikan sebagai perilaku dalam dimensi amal soleh. Ya. Hasil kajian terhadap objek forma ini ya, ilmu dakwah ini yaitu interaksi antara mat'u dan tujuan dakwah ini ya adalah pengetahuan dakwah ya yang bercorak empiris dan fenomenologis, yaitu pengetahuan dan teori medan dakwah. Ya, teori medan dakwah. Nah, sumber ilmu dalam konteks realitas ini ya, interaksi antara mat'u dan tujuan dakwah ini adalah indera kita, pengamatan secara indera kita, realitas yang ada, ya, akal kita ya, dari realitas itu akan membentuk konsepsi di dalam pemikiran kita ya, kemudian juga intuisi dan juga alam ya, atau realitas yang terjadi di masyarakat terkait dengan dakwah ini. Nah, itu yang ketiga. Kemudian juga yang ketiga, interaksi antar unsur dai dan tujuan dakwah ya. Realitas yang muncul adalah problematika efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia dalam sistem dakwah. Nah, guna mencapai sasaran tujuan dakwah, dari sinilah akan lahir pengetahuan teori dakwah ya, teori sistem dakwah, interaksi dai dan tujuan. Ya, tadi kan mat'u dan tujuan, sekarang dai dan tujuan ini akan menghasilkan teori sistem dakwah. Nah, ya, terhadap apa objek forma itu sumber ini penting adalah indera. Jadi sumber pengetahuan dari teori sistem dakwah, interaksi antara dai dan tujuan dakwah ini adalah yang pertama adalah indera, akal dan intuisi.
hasil kajian terhadap objek formal ilmu dakwah ini, ya, dua unsur tersebut adalah teori. Ada juga bisa kita hasilkan selain teori sistem dakwah ini adalah teori organisasi atau manajemen dakwah, ya, karena memang terkait dengan tujuan, maka akan muncul teori organisasi atau manajemen dakwah. Nah, ini terkait dengan epistemologi ilmu dakwah, ya. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang ilmu dakwah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan epistemologi dakwah. Bagaimana sumber pengetahuan ilmu dakwah, bagaimana metode di dalam mendekati sumber dakwah itu, sumber ilmu dakwah itu, serta hasil-hasil yang kita capai dari penelitian terkait dengan sumber ilmu dakwah ini, interaksi antar unsur-unsur dakwah ini, dan bagaimana kita mempraktekkan, ya, untuk memperoleh sebuah pengetahuan di lapangan, ya, berdasarkan fakta yang terjadi, berdasarkan sumber yang ada, ya, normatif maupun empiris dan juga teoritis, sehingga kita memang dari pengamatan yang terus-menerus, ya, dari penelitian yang terus-menerus ini akan menghasilkan konsep dakwah yang mendalam. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta, berdasarkan sumber yang ada, ya, sehingga memang hasil dari pengetahuan tentang dakwah ini akan mengembangkan, ya, akan bisa mengembangkan dakwah ke depan ini akan lebih baik lagi, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.